I met Zakir Naik face to face and I called him out to a debate. Penceramah kebanggaan umat Islam asal India bernama Zakir Naik kembali menjadi sorotan dunia. Ia diduga melakukan penyelewengan dana bantuan dari negara-negara Islam yang ditampung organisasinya untuk kepentingan pribadi. Tuduhan itu pun menambah daftar panjang kontroversi yang pernah dilakukan oleh Zakir Naik. Berikut ini adalah rangkuman beberapa tuduhan yang dilakukan Zakir Naik. Kontroversi terbaru Zakir Naik adalah terungkapnya fakta penyelewengan dana bantuan dari negara-negara Islam yang ditampung dalam organisasi Islamic Research Foundation (IRF) miliknya. Dana yang terkumpul mencapai 193 crore atau setara Rp397 miliar itu dicuci dengan dimasukkan ke deposito pribadi termasuk membeli 20 apartemen di Mumbai dan Pune. Hal ini terungkap setelah salah satu staf Zakir Naik yakni Najmuddin Satak ditangkap pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2019. Najmuddin adalah orang utama yang membantu Zakir Naik dalam praktik pencucian uang itu. Najmuddin Satak ditangkap karena dia adalah sosok utama yang membantu Zakir Naik melakukan praktik pencucian uang tersebut. Sebelumnya, Zakir Naik sudah menjadi buronan dari negara asalnya India beberapa tahun lalu. Zakir Naik diduga telah melakukan pendanaan terhadap aksi terorisme. Zakir Naik diduga kerap melakukan ceramah yang menghasut anak muda untuk melakukan aksi teror. Pihak kepolisian India pun menduga ada keterlibatan organisasi milik Zakir Naik dalam upaya meradikalisasi para pemuda. Akibatnya, otoritas imigrasi Mumbai pun mencabut paspor Zakir Naik. Sejak saat itu Zakir Naik berstatus sebagai buronan dari negara asalnya yakni India. Selain itu, Zakir Naik kerap melakukan safari dakwah ke berbagai negara di dunia. Ceramah yang disampaikan oleh Zakir Naik disebut telah menginspirasi banyak aktivis Al-Qaeda. Bahkan, Zakir Naik pun dianggap telah menjadi sosok yang mempengaruhi penyerangan teror di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 1 Juli tahun 2016 yang menewaskan puluhan orang. Sejumlah yayasan milik Zakir Naik digerebek dan disegel oleh pihak berwajib. Zakir Naik saat ini mendapat dakwaan berlapis dari pemerintah India. Untuk menghindari dakwaan berlapis ini Zakir Naik akhirnya melarikan diri ke negara Malaysia. Pertanyaannya, jika Zakir Naik merasa tidak bersalah atau tidak terlibat terhadap segala dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya, mengapa hingga saat ini Zakir Naik masih sembunyi? Terlepas dari semua masalah hukum yang menjerat Zakir Naik, ternyata Zakir Naik yang dibanggakan oleh umat Islam ini tidak memiliki nyali untuk berdebat dengan pendebat Kristen yang sebenarnya yang memahami Al-Quran secara mendalam. Dalam debatnya Zakir Naik hanya berani menyinggung mengenai topik-topik kekristenan saja. Tetapi ketika ditantang debat mengenai kebenaran isi Al-Quran, Zakir Naik yang bergelar doktor dan dianggap sebagai ahli perbandingan agama ini tidak punya nyali alias tidak berani. Sudah banyak tantangan debat yang ditujukan kepada Zakir Naik. Tetapi ketika tantangan debat tersebut datang dari pendebat handal Kristen yang mengerti Al-Quran, Zakir Naik selalu berkelit. Dengan berkelitnya Zakir Naik ini membuktikan bahwa Zakir Naik adalah seorang pengecut, karena sebelumnya jika tantangan debat datang dari pendebat Kristen yang tidak menguasai Al-Quran, Zakir Naik tidak pernah berkelit. Sebagai contoh Zakir Naik berkelit adalah dalam video singkat berikut ini. I met Zakir Naik face to face and I called him out to a debate. But the coward backed down and said, I have to get 1 million people to attend my lecture before he'll consider debating me, because he's a coward. I met him here in Chicago around 2001. Yeah, I met him. 2001, he was here. He debated William Campbell. And I called him out in front of his cronies and I said, anytime, any place, I'll debate you and I'll bury you. And he said, when you can bring 1 million people to hear you lecture like I did in India, then I'll debate you. I go, you coward. That's what I told him. In his face. In his face. And I'm not lying. The Lord knows I'm telling you the truth. Yeah, the coward. And I had a brief mini debate with him in Skokie Public Library. He had only a few cronies in a private room. One of them was Sabil Ahmed on the deity of Christ. His crony, Sabil Ahmed, who I know, I actually like the guy, recorded it, and I buried him with Revelation 1:17-18, where Jesus says he's the first and last. And they never posted that recording
because they didn't want people to see that their hero Nayak got obliterated by me in private in a room in Skokie Public Library. Because at that time I wasn't as known. I was just coming out because I had just started writing for the website Answering Islam 1999. This was around 2001. So people didn't really hear about me at that time.